A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa liya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayuhal muslimun rahimakumullah. Hayya bina wa hayya bina an ashkuru syukran katsiran ilallah alladzi qad a'tana fursatan qalilatan wa hidayatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makan al mubarak insyaallah. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tak lepas-lepas kita merasakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Untuk membalas nikmat tersebut, untuk bersyukur atas nikmat tersebut, ada baiknya kita membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada yang berhak dipuji, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada Nabi kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah memberikan cahaya, karena beliau adalah nur alam nur, cahaya di atas pada cahaya. Cahaya yang mana Allah berikan nur Muhammad di dalamnya. Nur, cahaya yang diterangi jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan, maka ada awan yang merewanginya, awan yang selalu mengikutinya. Kenapa? Karena cahaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika langsung terkena cahaya dari matahari, maka matahari tersebut akan meledak. Maka dari itu, kaum muslimin rahimakumullah, Nur Muhammad itu sangat amat terang benderang. Nur Muhammad waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, itu seluruh bumi ini terang, seluruh penjuru bumi ini terang. Tidak ada satupun ahli kitab yang tidak mengetahui bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di muka bumi ini. Kaum muslimin rahimakumullah, ada baiknya kita berselawat atas nama Nabi kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin rahimakumullah, kita sekarang memasuki yaitu Idul Adha. Sebentar lagi, mungkin sekitar 10 tanggal-tanggal ya 10 atau bertepatan pada hari Sabtu. Untuk di Arab hari Sabtu, akan tapi mungkin tergantung MUI Indonesia, Majelis Ulama dan Menteri Agama Indonesia, hari Minggu. Itu sudah keputusan tarjih, keputusan alim ulama Indonesia yang disampaikan oleh ketua Menteri Agama. Kaum muslimin rahimakumullah, sebelum datangnya hari raya kurban, kita diwajibkan untuk berpuasa 1 hari penuh. Puasa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan puasa Zulhijjah dilandasi dari salah satu riwayat hadis. Riwayat hadis yang dikisahkan oleh Hafsah bin Umar bin Khatib radhiyallahu anhu. Puasa di bulan Zulhijjah bahkan disebut sebagai amalan yang tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang hadisnya berbunyi,
an Hafsah falat arba'ahu lam yakun yada'uhunna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam siyama asura wal asra wa thalathata ayyam min kulli syahrin wa raka'ataini qoblal khodah, yang artinya dari Hafsah radhiyallahu anhu, ia berkata, ada 4 hal yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu puasa Asyura, puasa 10 hari di bulan Zulhijjah, puasa 3 hari setiap bulan, dan 2 rakaat sebelum subuh. Kaum muslimin rahimakumullah. 4 hal tersebut tidak pernah ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah puasa Asyura, puasa 10 di bulan Zulhijjah yang kita sekarang ini, puasa 3 hari setiap bulan, yaitu puasa Yaumul Bid, pertengahan bulan, dan sholat rakaat sebelum subuh. Selain puasa Zulhijjah, baiklah kaum muslimin rahimakumullah, adapun puasa 10 hari Zulhijjah, mengapa? Karena pada tanggal 1 Zulhijjah merupakan hari Allah mengampuni dosa-dosa Nabi Adam. Dosa-dosa Nabi Adam di Arafah, maka itu melakukan puasa Zulhijjah hari ini maka akan diampuni dosa-dosanya. Yang kedua adalah pada tanggal 2 Zulhijjah adalah hari Allah mengabulkan doa Nabi Yunus alaihissalam yang mengeluarkannya dari perut ikan Nun. Maka orang yang melaksanakan puasa Zulhijjah di hari itu sama seperti ibadah dan puasa selama 1 tahun penuh tanpa maksiat. Kemudian pada tanggal 3 Zulhijjah Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria alaihissalam. Maka orang yang melakukan puasa Zulhijjah di hari itu akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara di tanggal 4 Zulhijjah Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Jika melaksanakan puasa di tanggal 4 Zulhijjah pada hari ini maka akan dihilangkan kesusahan dan dikumpulkan sesama orang-orang yang mulia di hari kiamat nanti. Selanjutnya pada tanggal 5 Zulhijjah Nabi Musa alaihissalam dilahirkan, dimuliakan munajatnya, sehingga orang yang melaksanakan puasa Zulhijjah di hari itu akan terlepas dari sifat munafik dan siksa kubur. Selanjutnya pada tanggal 6 Zulhijjah pada tanggal 6 Zulhijjah Allah membuka pintu kebaikan semua nabi, sehingga bagi orang yang melaksanakan puasa Zulhijjah di hari itu akan dipandang Allah dengan penuh rahmat, dengan penuh kasih sayang Allah yang berkata tersebut. Sementara pada tanggal 7 Zulhijjah pintu neraka jahanam dikunci dan tidak akan dibuka sebelum berakhir pada tanggal 10 Zulhijjah. Maka orang yang melaksanakan puasa Zulhijjah di hari itu akan dihindarkan dari 30 pintu kemelaratan dan kesusahan, dan dibukakan 30 kemudahan untuknya. Selanjutnya ialah pada tanggal 9 Zulhijjah, yakni waktu melaksanakan puasa tarwiyah, memiliki keistimewaan, yakni menghapus dosa yang dibuat setahun yang lalu. Sedangkan 9 Zulhijjah, yakni waktu melaksanakan puasa Arafah, memiliki keutamaan mendatangkan kemuliaan bagi yang menjalankannya. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 9 hari di bulan Zulhijjah. Setelah itu ialah
kita melaksanakan sholat Idul Adha, yang mana sholat Idul Adha sama layaknya seperti sholat Idul Fitri. Seperti biasa, pada waktunya ialah ketika duha, yaitu jam 7, sekitar jam 7.15. Kaum muslimin rahimakumullah, boleh jam 7.30 boleh. Kaum muslimin rahimakumullah, setelah melaksanakan sholat Idul Adha, ada rangkaian kegiatan. Jika di tempat tersebut ada kurban, nah ini kurban. Berkurban itu boleh dengan sapi, boleh dengan unta, boleh dengan kambing, boleh dengan domba. Selain itu bukan kurban. Akan tetapi ada waktu-waktu kurban, ialah tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 sampai tanggal 13 Zulhijjah waktu kurban. 13 Zulhijjah tersebut ialah waktunya setelah azan maghrib, itu terakhir daripada berkurban namanya. Jadi di luar batas tersebut itu bukan kurban, sedekah namanya. Sedekah daging, bukan sedekah kurban. Kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW dalam Al-Quran pun menceritakan tentang berkurban. Ini ialah sejarah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ismail anaknya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat cerita tersebut dalam Al-Quran waktu Nabi Ibrahim bermimpi, tiga kali mimpi dalam perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mimpi seorang nabi adalah makbul, benar, maka dari itu berkomitmenlah Nabi Ibrahim menanya kepada Nabi Ismail, "Wahai anakku, aku bermimpi menyembelih, perintahkan Allah untuk menyembelih dirimu. Bagaimanakah pendapatmu?" Nabi Ismail mengatakan, "Kalau itu engkau adalah Rasul, engkau adalah Nabi Allah, Nabi utusan Allah. Jika Allah memerintahkan hal tersebut, maka lakukan, jangan ditunda." Itulah keikhlasan Nabi. Salah satu kekuasaan, keyakinan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, pada akhirnya Nabi Ibrahim mempersiapkan sebuah pisau untuk menyembelih Nabi Ismail anaknya. Dibawakanlah di suatu tempat, dan sewaktu akan disembelih, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti dengan domba yang sangat amat gemuk dan sehat untuk digantikan di jasadnya Nabi Ismail. Maka dari itu, itulah sejarah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita merasakan yang namanya merayakan kurban. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin hanya itu dulu dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Selamat melaksanakan puasa Zulhijjah, selamat melaksanakan kurban. Mohon maaf lahir dan batin. Barakallahu fikum. Jika ada salah, itu datangnya dari saya sendiri, dan jika ada kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.